Pengurus dan pelapak STQ Sangatta mulai berbenah memasuki era new normal. Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah, sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi. UMKM kita tidak saja bagaikan mati tak mau, hidup pun tak segan, tetapi banyak yang ambyar alias mati betulan. Seiring berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya, termasuk Indonesia. Di sisi lain, wabah virus corona COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Apa dan seperti apa new normal tersebut? Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Terkait penerapan new normal itu, pusat kuliner di Kota Sangatta yang berada di eks lapangan STQ Kabupaten Kutai Timur itu mulai melakukan pembenahan. Tujuannya adalah agar masyarakat yang memiliki kios-kios di pusat jajanan itu segera bersiap-siap membuka kembali kiosnya, melakukan aktivitas ekonomi, tetapi tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Media Kutim pada tanggal 3 Juli 2020 melakukan investigasi langsung dengan pengurus BUMDes yang mengelola STQ Sangatta dan seorang pemilik kios yang menjajakan minuman dan makanan di area pusat kuliner Kota Sangatta itu. Media Kutim, Kutai Timur. Jadi hari ini kita mau ke STQ. STQ itu adalah pusat kuliner dan jajanan yang ada di Kota Sangatta. Ini sudah hampir 3 bulan mereka tutup dengan adanya COVID-19 yang merebak di seluruh dunia, bahkan sampai di dunia angkasa luar. Oke, baik, kita parkir di sini dulu sambil mencari pengurus daripada STQ ini. Yuk, ikuti saya. Jadi saya mau mampir di kios teman saya yang ada di STQ ini, namanya Pak Alimuddin Rauf. Beliau bukan teman saja bagi saya, tapi sahabat. Jadi kalau ke STQ jangan lupa mampir di kios beliau, namanya Bintang Rasa. Assalamualaikum Pak Alimuddin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam corona. Wah, ini sudah ada persiapan ya. Kios ini tutup selama ada musim corona ini. Sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan? Iya. Ya, selama 3 bulan kerjaan apa? Ya, kebanyakan di rumah. Ya, di rumah saja? Di rumah. Kecuali ada hal yang penting betul baru keluar. Iya. Sesuai anjuran pemerintah. Iya.
Ini sudah mulai buka ya? Ya, kemarin sudah mulai dibolehkan, tapi dengan syarat tetap memakai protokol kesehatan. Ya, ya. Jaga jarak, terus cuci tangan, terus sanitizer, terus pakai masker. Pakai masker. Saya juga ini ada pembatas. Iya, kita kasih ini jadi ya supaya ada jarak lah antara pengunjung, supaya tidak bersentuhan langsung. Begitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan kios Pak Alimudin ini kembali lagi seperti semula ketika keadaan kita belum ada wabah virus corona. Amin, amin, amin. Karena saya perhatikan beberapa waktu yang lalu kios ini cukup beramai terus saya lihat. Alhamdulillah. Iya, itu kan karena Pak Alimudin banyak teman. Karena teman semua juga karena sahabat-sahabat. Siap. Oke Pak Alimudin ya, saya jalan dulu. Ya, makasih. Ya. Nah, kebetulan ini di warung Cita Rasa ada pengunjung. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Salam Corona. Iya. Ini pengunjung tetap di STG ya? Ya, sekali-sekali mampir aja. Sekali mampir ya? Iya. Jangan sekali-sekali, sering-sering kali supaya ekonomi masyarakat kita yang terdampak corona itu cepat bangkit. Tetapi tetap harus jaga kesehatan. Bagaimana pandangan Mas terkait dengan dibukanya kembali STG ini? Ya menurut saya sih baik, karena untuk meningkatkan lagi pendapatan teman-teman yang di sini ya, karena meningkatkan ekonomi mereka juga. Iya. Sangat membantu sekali kan gitu. Betul. Daripada di rumah saja. Iya. Tapi di rumah saja itu kan untuk kesehatan kita juga. Makanya kalau keluar ya tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian kita jaga jarak, ya kan. Kemudian sering-sering cuci tangan. Kalau Mas dari mana? Saya dari Rantepulu. Oh, Rantepulu ke sini. Jauh ya. Tapi Rantepulu hebat loh, tidak ada yang kena COVID ya. Alhamdulillah. 3 hari yang lalu saya lewat dari situ. Begitu masuk di pos penjagaan sudah dicek. Sudah dicek. Luar biasa Rantepulu memang. Di setiap desa ada, Pak? Di setiap desa ada ya? Ada. Alhamdulillah aman. Ya disampaikan juga teman-teman di sana, disosialisasikan bahwa new normal itu bukan berarti kita harus hidup seperti biasanya, tapi tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Oke Mas ya, silakan dinikmati. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke baik, sekarang saya bertemu dengan adinda saya, Burhan, sebagai salah satu pengelola STQ ini. Kemarin saya melihat di siaran langsungnya jalan ini dicat dan sebagainya. Nah hari ini saya lihat sudah ada yang buka ini, gimana nih Bur? Menurut kami kan sebelum kami melakukan suatu keputusan, Pak, kita pengurus Bundes, salah satunya juga pengurus STQ ini berkoordinasi, ya kan? Berkoordinasi dengan atasan kami, yaitu Bundes sendiri, Direktur Ahmad Rifandi. Kemudian kami sudah koordinasi juga sama Bu Kades, Kepala Desa, sama Sekdes juga. Kemudian Kepala BPD Pandet, Timransa. Habis itu setelah kami buat berita acaranya, beliau menyarankan bisa dibuka, tapi dengan mengutamakan protokol kesehatan, Pak. Ada berita acaranya, ada juga surat tanda tangannya. Habis itu kemudian surat itu kami bawa ke Sekcam, biar Pak Camat mengetahui juga, ya kan, sebagai Ketua Gugus di Kecamatan Sangatta Utara. Nah, kebetulan pas kami menghadap Pak Camatnya tidak ada, jadi kami bertemu dengan Sekcamnya, Pak Yunus. Alhamdulillah beliau juga setuju, cuma mengutamakan protokol-protokol kesehatan. Jadi saya kira new normal ini memang harus disikapi dengan bijak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian new normal ini juga ada keinginan pemerintah itu ingin membangkitkan kembali ekonomi masyarakat. Apalagi STQ ini kan pusat kuliner, pusat jajaran, pusat kegiatan masyarakat yang ada di Kota Sangatta ini. Nah, disinilah banyak masyarakat kita yang istilahnya mencari kehidupan di sini. Pak.
Tetapi ya perlu sebagai pengurus areal ini disampaikan betul-betul bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Betul. Bukan berarti normal kita hidup seperti sebelum-sebelumnya, tetapi ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya kira apa yang dilakukan oleh BUMDes dan pengelola STK ini sangat bijak. Masyarakat kita memang banyak terdampak akibat COVID-19 ini, terutama dampak ekonomi. Pak. Mudah-mudahan masyarakat kita atau kawan-kawan kita yang punya kios di sini, ekonominya bangkit lagi. Betul, alhamdulillah, insya Allah, Pak. Kami juga kan di sini, Pak. Kami kan sebagai pengurus juga dapat desakan, dapat masukan dari 104 lapak di sini kan. Beliau mengatakan kepada kami pengurus bahwa Pak, kapan STK dibuka? Kami sebagai pelapak, penghasilan kami hanya di sini. Betul. Gitu loh. Karena untuk menghidupi biaya rumah tangga mereka, untuk membayar kayak kosan, barakan hanya di sini, Pak. Betul, Ya kan? betul. Jadi kita ini sebagai pengurus harus memikirkan juga pelapak-pelapak yang ada di sini, gitu. Nah, terus juga kemudian kami mewajibkan setiap pengunjung maupun pelapak wajib menggunakan masker juga, ya kan, wajib cuci tangan. Jadinya makanya pas setiap pelapak ini ada cuci tangan beliau. Ada cuci tangan. Jadi setiap pelapak itu gue bilang wajib, kalau mau buka wajib ada cuci tangan. Kalau tidak buka, mohon maaf. Kalau tidak ada anunya Pak ya, tidak ada cuci tangan, mohon maaf, kami tutup. Karena apa? Walaupun kita mencari uang, tapi tetap utamakan kesehatan. Itu dari kami, Pak. Dan juga saya dengar masyarakat kita juga sudah ada yang mulai jenuh di rumah, ingin keluar tapi mau keluar kemana. Nah, itu Pak. Dengan dibukanya STK ini, mudah-mudahan masyarakat kita bisa mengetahui bahwa STK sudah dibuka dan silahkan datang ke STK dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Siap. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Kebetulan Bintang Rasa ini, kiosnya sahabat saya Pak Alimuddin Rauf. Mantap. Pernah sama-sama berjuang di satu partai, tapi tidak usah disebutkan partainya. Siap. Karena nanti dibilang lagi kita kampanye. Betul, Pak. Padahal kita mengkampanyekan masalah STK. masalah STK dan jaga kesehatan. Betul, Pak. Kita minum dulu, Bro. Siap. Dulu saya pernah ngomong sama Bur, dan Bur memberikan informasi kepada saya bahwa Pak Bupati ingin membangunkan sebuah panggung di sini. Di mana realisasinya itu? Oh, ya. Selama lockdown ini, kami pengurus STK, walaupun STK lockdown tidak ada kegiatan di sini, tapi kami selaku pengurus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap terhadap STK, Pak. Jadi selama lockdown kami menemui Bapak Bupati Ismunandar mengenai masalah panggung yang seperti janji beliau kemarin di sini, Pak, ya kan. Alhamdulillah selama lockdown panggung mulai terrealisasikan, Pak. Oh, tetap dibangun. Tetap dibangun. Alhamdulillah di sana, Pak. Bisa nanti kita lihat, ya kan. Alhamdulillah janji beliau ditepati kepada para pelapak di STK. Dan alhamdulillah panggung ini ukurannya sekitar 10 kali 12. Dan ini panggung permanen, Pak. Di dalamnya itu kami memberikan suatu tempat meeting. Jadi ketika sebelum artis-artis konser di atas, beliau ada ruangan meeting sendiri, ada ruang ganti sendiri. Dan itu khusus kami sebagai pengurus STK benar-benar mempunyai tanggung jawab dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Bupati. Begitu ya? Iya, Pak. Siap. Kebetulan di sini ada Bang Acep. Cep, Anda kan di sini sebagai koordinator acara di STK ini. Siap. Kira-kira nanti pemaparan panggung itu acara-acara apa yang Acep akan lakukan? Untuk selama ini kita lakukan biasanya itu ada kayak hiburan rakyat. Itu Bupati juga ada kerjasama sama Margo Laras. Margo Laras ya. Dengan Mas Angga. Betul. Nah, seperti hiburan kuda lumping, terus kayak campur sari, dangdut campur lainnya kayak elektron, Pak. Ya begitu ya. Ya memang di setiap sebenarnya pelapak itu, apalagi pusat kuliner begini, kalau tanpa ada hiburan, malas juga orang datang. Iya. Misalnya sekali sebulan dapat ada artis KDI atau artis dari mana tuh yang Indosiar itu datang kan pasti ramai juga. Pasti ramai, Pak. Dan itu pasti berdampak kepada penghasilan para pelapak, usaha-usaha UMKM seperti Pak Alimuddin Rauf ini. Pak Alimuddin Rauf ini senang kalau ada artis. Siap. Pasti laku orang kan. Siap.
Oke ya. Siap, Pak. Saya kira begitu. Mudah-mudahan dengan adanya panggung yang dibangun oleh Bupati Kutai Timur, sambil kita menjalani hidup new normal ini, kita pelan-pelan supaya bisa normal kembali kehidupan kita sebelum ada pandemi corona. Amin ya Rob. Silahkan ya, selamat bekerja. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah breaking news media